Selamat datang di channel YouTube Apotekerku. Sebelum lanjut, jangan lupa di-subscribe agar update informasi lebih lanjut tentang obat-obatan. Kali ini kita akan belajar tentang penggolongan obat. Penggolongan obat yang pertama adalah penggolongan yang paling dasar, yaitu penggolongan obat berdasarkan nama obat. Penggolongan obat berdasarkan nama dapat dibedakan menjadi obat paten, obat generik, dan obat generik bermerek. Ini yang seringkali salah di kalangan masyarakat dalam membedakan obat paten dan obat generik bermerek. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, obat paten adalah obat yang masih memiliki hak paten dan hanya dapat diproduksi oleh pemegang hak paten. Obat ini hanya diedarkan dengan nama paten dari pihak produsen. Yang kedua, ada obat generik. Obat dengan nama resmi yang ditetapkan dalam Farmakope Indonesia untuk zat berkhasiat yang dikandung atau yang biasa disebut zat aktif. Yang ketiga, ada obat generik bermerek. Obat generik yang menggunakan nama dagang dari produsen obat. Nah, seringkali masyarakat salah menyebut obat generik bermerek dengan sebutan obat paten. Lantas apa persamaan daripada ketiga golongan obat ini? Tak perlu khawatir, khasiat obat ini akan sama jika kandungan zat aktifnya sama. Penggolongan obat selanjutnya berdasarkan bentuk sediaan. Bentuk sediaan yang dimaksud adalah bentuk sediaan yang beredar di pasaran. Yang pertama, ada bentuk sediaan padat. Contohnya tablet, kapsul, pil, serbuk, ovula, dan suppositoria. Yang kedua, ada bentuk sediaan setengah padat, contohnya salep, krim, dan gel. Yang ketiga, bentuk cair, contohnya sirup, suspensi, emulsi, eliksir, infus, injeksi, dan obat tetes. Ada juga bentuk sediaan gas, seperti pada inhalasi, turbohaler, dan aerosol. Penggolongan obat yang berikut adalah berdasarkan cara penggunaan. Berdasarkan saluran atau organ tubuh tempat dilalui obat, dapat digolongkan menjadi obat dalam atau obat yang digunakan dengan cara ditelan, yaitu melalui mulut atau saluran cerna. Contohnya tablet, kapsul, pil, sirup, dan obat tetes mulut. Obat luar adalah obat yang digunakan dengan cara tidak ditelan atau diaplikasikan pada bagian luar tubuh. Contohnya salep kulit, salep mata, injeksi, suppositoria, ovula, obat tetes mata, dan tetes telinga. Ingat, hindari penggunaan obat dalam untuk bagian luar badan atau sebaliknya, obat luar jangan ditelan. Jangan sesekali menggunakan antibiotik yang diminum untuk ditabur pada luka bagian luar badan. Penggolongan obat yang berikut berdasarkan penandaan. Berdasarkan tingkat keamanan dan cara memperolehnya, obat dibedakan dengan tanda logo berwarna tertentu pada kemasan. Ada obat bebas, adalah obat yang dapat dibeli tanpa resep dokter. Pada kemasan diberi tanda lingkaran hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Contohnya pada sediaan paracetamol. Ada obat bebas terbatas, adalah obat keras namun masih dapat dibeli tanpa resep dokter. Pada kemasan diberi tanda lingkaran biru dengan garis tepi berwarna hitam, dan ada kotak berwarna hitam berisi peringatan dengan tulisan berwarna putih. Selanjutnya ada obat keras, adalah obat yang hanya dapat dibeli dengan resep dokter. Pada kemasan diberi tanda lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam, dan huruf K di tengah yang menyentuh garis tepi. Berikut ada obat psikotropika. Adalah obat keras yang berkhasiat mempengaruhi susunan saraf pusat dan menyebabkan perubahan mental dan perilaku, dan hanya dapat dibeli dengan resep dokter. Penggunaannya diawasi secara ketat.
Golongan berikut ada obat narkotika adalah obat yang menyebabkan penurunan kesadaran atau menimbulkan ketergantungan. Hanya dapat dibeli dengan resep dokter. Pada kemasan diberi tanda palang berwarna merah di dalam lingkaran bergaris tepi merah. Itu tadi macam-macam penggolongan obat. Ingat obat, ingat apoteker. Terima kasih telah menyaksikan video ini.